Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Yusuf, mahasiswa semester 3, Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon, dengan nomor induk mahasiswa 2024 001 002. Pada UAS pengantar teknologi informasi kali ini saya diminta untuk yang pertama menjelaskan apa yang dimaksud tentang hardware, yang kedua menyebutkan jenis-jenis software sistem, yang ketiga menyebutkan jenis hardware proses, yang keempat menjelaskan hardware output, dan yang kelima mengenai apa sih dampak positif daripada teknologi informasi. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Nah, apa sih itu hardware? Jadi hardware merupakan komponen fisik komputer yang bisa dilihat dan disentuh secara langsung, berfungsi sebagai tubuh komputer menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Contohnya seperti CPU, RAM, keyboard, monitor, dan perangkat keras lainnya yang membentuk sistem komputasi. Kemudian jenis-jenis software system, ada sistem operasi, operating system ya, seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Ini bertugas mengatur dan mengelola sumber daya perangkat keras dan lunak. Kemudian ada device driver, program kecil yang memungkinkan perangkat keras berkomunikasi dengan sistem operasi, misalnya driver printer. Selanjutnya ada firmware, perangkat lunak yang tertanam langsung pada perangkat keras seperti BIOS atau UEFI yang menginisialisasi komputer saat dinyalakan. Kemudian ada utility dan middleware. Ini sebagai program pendukung untuk pengelolaan sistem seperti antivirus, disk defragmenter, dan memfasilitasi komunikasi antar aplikasi. Jenis hardware proses, yang pertama ada CPU, yang berfungsi sebagai otak komputer, memproses instruksi dan data dengan kecepatan tinggi. Kemudian ada GPU, ini memproses grafis dan visual, esensial untuk gaming dan aplikasi desain. Kemudian ada motherboard, papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen hardware. Dan ada RAM ya, yaitu memori sementara untuk menyimpan data aktif agar CPU dapat mengaksesnya dengan cepat. Untuk selanjutnya hardware output, ini menghasilkan informasi yang bisa dilihat dan didengar. Untuk jenis-jenisnya ada monitor, menampilkan hasil proses komputer dalam bentuk visual yang interaktif. Ada printer, menghasilkan dokumen fisik dari informasi digital, baik teks maupun gambar. Kemudian speaker, mengeluarkan suara, musik, atau audio dari komputer untuk pengalaman multimedia. Dan ada proyektor untuk memperbesar tampilan layar ke permukaan yang lebih besar untuk presentasi atau hiburan. Seperti menonton film, main PS gitu bisa. Selanjutnya dampak positif teknologi informasi dalam kehidupan. Dalam komunikasi global, tentunya mempermudah komunikasi lintas batas melalui internet dan perangkat mobile dan menghubungkan dunia. Efisiensi kerja, meningkatkan produktivitas melalui otomatisasi proses bisnis dan sistem informasi terintegrasi.
Selanjutnya, akses informasi mempercepat akses ke sumber daya informasi dan pembelajaran digital yang tak terbatas. Yang terakhir, inovasi mendorong inovasi di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bisnis, menciptakan solusi yang baru. Contoh nyata transformasi digital di Indonesia, yang pertama itu e-commerce. Ini sangat berkembang pesat, membuka peluang baru bagi UMKM untuk menjangkau pasar lebih luas dan meningkatkan ekonomi digital. Kemudian yang kedua, pemerintahan digital. Sistem administrasi berbasis digital mempercepat dan mempermudah layanan publik bagi masyarakat. Yang ketiga, pendidikan daring membuka akses pendidikan berkualitas bagi siswa di daerah terpencil, mengatasi batasan geografis. Mengenai tantangan dan peluang, tantangan utama keamanan data dan privasi pengguna dalam ekosistem digital. Kebutuhan peningkatan literasi digital untuk seluruh lapisan masyarakat, mengatasi kesenjangan digital antar wilayah dan kelompok sosial. Peluang besarnya, inovasi teknologi lokal untuk solusi yang relevan dengan konteks Indonesia, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi, dan penciptaan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Jadi kesimpulannya, hardware dan software bersinergi mendorong kemajuan teknologi. Dalam hal ini, sinergi kritis hardware sebagai fondasi fisik, software sebagai pengendali fungsi. Nah, untuk masa depan, tentunya dengan memanfaatkan teknologi secara bijak untuk inovasi dan pertumbuhan. Untuk performa yang optimal, sistem software yang tepat membuat hardware bekerja secara maksimal. Dampak positifnya, teknologi informasi membawa kemajuan besar bagi kehidupan manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, baik dari segi materi dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.